Bagaimana acara tahun barunya nih sahabat? Aman dan lancarkah di tempat kalian? Alhamdulillah ya kalau aman terkendali. Semoga nggak seperti kejadian tragis di Amerika nih sahabat, di mana ada 15 orang tewas akibat serangan truk di kerumunan massa saat ngerayain tahun baru. Dan ternyata insiden tragis seperti ini sudah sering terjadi loh sahabat pada perayaan pergantian tahun. Nih, apa aja tuh peristiwa tragis? Yuk kita check it out. Di posisi kelima ada pesta kembang api yang jadi malapetaka di Manila, Filipina pada pergantian tahun 2015. Pesta kembang api ini memicu kebakaran di kawan kumuh Manila. Ada setidaknya 14 titik kebakaran yang terjadi, ada 2 orang tewas akibat kebakaran ini. Kemudian di posisi keempat ada kebakaran hotel mewah di Dubai, Uni Emirat Arab. Hotel Address Downtown yang bersebelahan dengan bangunan tertinggi di dunia Burj Khalifa itu terbakar saat terjadi pergantian tahun pada tahun 2016. Hotel pencakar langit itu terbakar jelang detik-detik pergantian tahun. Dilaporkan sebanyak 16 orang terluka akibat kejadian ini. Ketiga baru terjadi kemarin, tepatnya saat pesta kembang api di Berlin, Jerman. Sebanyak 5 orang dilaporkan tewas akibat pesta kembang api yang digelar di Jerman. Selain itu, polisi dilaporkan menahan sebanyak 400 orang. Masih terjadi di tahun 2025 kemarin, sebuah serangan teror dilakukan oleh teroris pada kerumunan massa yang tengah merayakan tahun baru di New Orleans, Amerika. Sebanyak 15 orang dilaporkan tewas, termasuk pelaku yang menurut identifikasi FBI merupakan bekas tentara. Selanjutnya di posisi pertama ada tragedi Shanghai, China. Saat perayaan tahun baru 2015, sebanyak 36 orang tewas dan 47 orang lainnya terluka. Hal ini dipicu oleh desak-desakan orang yang berebut uang palsu yang disebar sebuah klub malam saat malam pergantian tahun. Nah, semoga saja di tahun-tahun mendatang tak ada lagi tragedi malam tahun baru ya sahabat, agar segala sesuatunya berlangsung aman, tentram, dan damai. Karena damai itu indah. Selamat tahun baru sahabat. Halo sahabat RTV, ketemu lagi nih bersama saya Ezra Adianto. Dan saya Pramedika Samudra, ketukar tapi kayaknya. Ezra, Iya. mau tahun baru ya? Weh, mau tahun baru. Kita terakhir siaran tuh tahun lalu ya kalau nggak salah. Udah setahun lah kurang lebih ya. Setahun, 7 hari. Si Ezra cuti menang banyak dia. Iya dong, karena kan gini ya, di tahun baru ini ada banyak hal yang dipersiapkan bersama keluarga gitu ya. Ada resolusi-resolusi tahun baru di tahun 2025. Mengingat tahun 2024 kemarin banyak yang nggak tercapai. Ya tapi biar bagaimanapun tadi kan kita udah lihat ya banyak juga tuh tragedi-tragedi, tapi kita aman-aman aja ya. Ya, puji Tuhan, syukur ya, alhamdulillah kita semua masih bisa melewati tahun baru ini di Indonesia, Jakarta nih ya. Kemarin ramai banget ya. Ramai banget. Tapi semuanya baik-baik saja, kita harus syukuri ya. Dan langsung aja nih, kita mulai sekarang Lensa Indonesia Malam selengkapnya nih Zra. Alright. Ada informasi apa? Oke, kita buka dengan kuliner, Pram. Kuliner, cakep. Ini kan kita biasa sate udah pernah lah, biasa ya sate Iya, ya. iya. Makan makanan yang daging biasa lah. Sekarang kita pakai ikan. Ikan. Nah, Ikan. mantep nih, kenapa nih? Ikan salmon, pernah salmon? Salmon pernah makan lah, salmon. Tapi yang ini beda, Pram. Mungkin Bedanya? kalau salmon paling dibikin sup gitu ya. Sushi. Ya, sushi misalnya. Ini diolah salmonnya ini pakai daun kecombrang. Daun kecombrang. Bunganya. Daun kecombrang, bunga kecombrang. Nah, jadi kan kecombrang bisa dibikin sambal nih. Aduh. Ada wangi-wanginya gitu ya. Ini dipadu-padankan dengan salmon. Ini Zra. Nah, kayak mana rasanya? Giwet Yuk, kan sih kelihatannya. Kita lihat aja. Wah,
hidangan yang menggugah selera ya sahabat. Buat kamu yang suka ikan salmon, yuk kita kulineran ke sebuah restoran di kota Surabaya. Karena di sini ada menu yang unik, salmon dengan bunga kecombrang. Ini nih bunga kecombrangnya yang kaya manfaat bagi tubuh kita. Yuk kita lihat bagaimana chef di restoran ini mengolah bunga kecombrang dengan ikan salmonnya. Gak afdol dong kalau nggak ada bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, lada, garam penyedap, dan santan. Nah, bumbu-bumbu dapur ini nih dihaluskan sahabat. Setelah dihaluskan, tuang ke mangkok. Sekarang giliran bunga kecombrangnya. Diiris halus seperti ini. Oke, waktunya ikan salmon dimasak. Tuang bumbu yang sudah dihaluskan ke kuali. Diamkan bumbu dengan panas yang cukup, lalu kita goreng ikan salmonnya dengan mentega. Goreng hingga setengah matang. Setelah mentega terserap, ikan salmon dipindahkan ke kuali bumbu. Setelah cukup matang dan bumbu sudah menyatu, ikan salmon siap dihidangkan. Nah, hidangan ikan salmon bisa ditambahkan dengan lalapan dan kentang sesuai selera. Terakhir, taruh deh irisan bunga kecombrangnya di atas salmon. Jadi deh, ikan salmon bunga kecombrang siap untuk disantap. Wah, maknyos. Hidangan ini jadi menu khas restoran ini loh sahabat. Selama ini kalau di Indonesia itu menggunakan ikan-ikan lokal. Nah, biar tamu mancanegara itu mengenal dengan bumbu rempah Indonesia, kita kolaborasikan dengan ikan salmon. Jadi fusion ya? Jadi kita fusionkan. Dan menu fusion kreatif ini jadi favorit loh bagi pengunjung di restoran ini. Salmonnya juicy, terus habis gitu bumbunya juga rempahnya itu kerasa banget. Lebih ke creamy ya. Kecombrangnya juga kerasa banget sih. Kalau dari kecombrangnya apa ya, kalau di lidah itu benar-benar ngelekat, kerasa banget. Baru kali ini saya coba dan ternyata enak banget, cocok, jauh dari ekspektasi sih. Sebenarnya agak lain ya, maksudnya jarang banget salmon campurannya kecombrang, ternyata ini enak banget. Nah, buat kamu yang sedang berlibur ke kota Surabaya, mampir deh untuk kulineran ikan salmon dan kecombrangnya. Harga proporsinya Rp115.000. Sepadan loh dengan cita rasa menunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Mantep ya. Mantep banget Mantep Dra, banget itu. Tadi kalau tuh Salmonnya kecombrang, Iya, itu mantep banget, kenyang sih. kayaknya memberikan rasa yang berbeda ya. Iya. Combrangnya ini ya. Aduh, tapi tadi kita udah makan-makan, udah nih kuliner. Nah kemarin nih jalan-jalannya, katanya cuti kan? Ya dong yang. Ngapain aja? Jadi cuti kemarin akhirnya punya waktu luang untuk Wisata dong. tidur. Lah, daripada dihabiskan dengan tidur, gimana kalau ke daerah ini nih? Nah, ada apa nih? Ada wisata di mana kita bisa memberi makan satwa langka ini. Tahu nggak nih apa? Ini apaan ya? Ini namanya binturong. Zra. Oh, berarti anaknya Pak Turong ya? Binturong. Ada binnya ya. Iya kan? Lucu. Oke, kita. Nah, jadi kita bisa memberi makan satwa langka ini, Zra, dengan kita datang ke lokasi wisata ini yang ada di Lembang, Bandung Barat. Penasaran dong? Kita lihat keseruannya nih. Ini dia. Sahabat, ada yang tahu nggak ini hewan apa? Ini namanya binturong. Mungkin banyak yang udah tahu ya, tapi pasti nggak sedikit juga kan yang baru dengar namanya. Padahal satwa ini habitat asalnya ada di Indonesia loh. Tapi kini binturong termasuk satwa yang dilindungi karena langka.
Nah, kalau kamu mau melihatnya sambil memberi makan, mampir aja ke salah satu tempat wisata yang berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejumlah pengunjung nampak antri untuk memberi makan secara langsung ke binturong. Hewan sejenis musang bertubuh besar ini menjadi daya tarik pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selain lucu dan menggemaskan, keberadaan binturong ini juga bisa menjadi sarana edukasi untuk anak-anak. Ada rasa takut nggak? Kenapa nggak takut? Soalnya banyak. Cukup membayar 10.000 aja, pengunjung bisa memberi makan binturong dengan buah pepaya dan pisang yang disediakan pengelola tempat wisata. Ini eksperimen yang baru ya untuk binturong ya, karena salah satu satwa endemik Indonesia ya yang dilindungi. Yang di belakang ini binturong Jawa, warnanya abu hitam gitu. Nah, untuk harga tiketnya cuma 10.000, dan kita kasih satu bungkus makanan, ada pisang sama ada pepaya. Jadi dibantu sama kipernya naik dengan kita pakai stick panjang, jadi nggak sampai maksudnya melukai tangan atau apa gitu. Panjang, dan itu salah satu eksperimen yang terbaru. Para pengunjung pun nggak perlu khawatir saat memberi makan binturong karena ada petugas yang menjaga. Wah, seru juga nih buat ngisi waktu liburan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Tuh, asik kan? Ya, gemes ya ngeliat itu ya. Iya, kita bisa lihat-lihat pemandangan dan juga main sama hewan tadi, binturong, ngasih makan gitu, Zra. Tapi Gimana? nih ya, kalau gue sih lebih kayaknya di tempat wisata tuh yang kayak ada aktivitas fisiknya gitu loh. Banyak kayak, maunya nih. Iya, kayak yang basah-basahan, asik kali ya. Main air? Ih, ada. Ada dong, jangan sedih nih sahabat nih. iya. Nah, kalau Ezra mau main air, ini juga ada nih di Garut. Kita bisa mandi air hangat. Weh, Iya. pakai bak. Enggak dong, tuh kayak gini tuh. Sambil menikmati pemandangan alam Wah, Gunung Cikuray. Cakep deh. Tuh, asik kan? Iya, makan salmon tadi sambil. Ya, nah. Langsung aja Ezra. Oke lah. Kemana-mana nih. Walau tahun udah berganti, liburan belum usai nih sahabat. Bisa kali kita santai-santai dulu di kolam air hangat yang ada di Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Air di kolam ini panas alami dan bercampur belerang yang berasal dari Gunung Papandayan. Pas banget dipadukan dengan udara wilayah pegunungan yang sejuk banget. Yang kerennya lagi, pengunjung disuguhkan keindahan alam Gunung Cikuray yang bisa dipandangi sambil berendam di kolam. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan sahabat? Selain kolam renang, pengelola juga menyediakan tenda camping untuk keluarga. Pengunjung juga bisa membawa kendaraannya langsung ke tempat camping karena akses jalan yang mudah dilalui. Kan ini sekaligus kemah, bisa berenang gitu ya, sekaligus jadi bisa ngirit juga ya biayanya, terus nggak terlalu ke gunung gitu ya, kan ini bisa terjangkau gitu ya, pakai motor bisa, aksesnya cepet gitu ya, nggak kelamaan kayak ke Papandayan, kan jauh kalau ke Papandayan, ini cuma di sini. Harganya gimana? Tarif yang dikenakan bervariasi, tergantung fasilitas yang ingin digunakan, namun tetap terjangkau. Gak heran di liburan kali ini jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat. Untuk spot camping kita bisa di Pinus, bisa di area atas itu buat camping ground, buat camper van juga tersedia. Kapasitas berapa banyak untuk camping? Kalau camping di sini yang kita udah uji coba tuh udah nyampe 200 camping. Bener-bener bikin betah ya sahabat. Mumpung masih libur panjang, masukin aja tempat ini ke list destinasi kamu. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Sandriawan, RTV. Nah, ya, Cakep banget kan? Suka saya kayak gitu tuh kan, sambil basah-basahan, nyelam-nyelam gitu kan. Terus tiba-tiba nyelam di sini, tiba-tiba keluar saya, loh siapa? Maaf, Anda dari mana ya gitu ya? Gitu Karena kan. padet ya? Iya. Beda orang gitu. Loh, kok beda orang lagi ya kan? Kenalan deh kan. Namanya juga lagi musim libur, pasti kan Nah, rame. padet ya, gitu. Yang penting gitu. pemandangannya kan indah. Garut emang keren, tapi nggak cuma Garut sih. Ada apa lagi? Dari Garut, Jawa Barat, kita geser ke tengahnya Pulau Jawa. Wah,
Ada apa nih, Zra? Solo. Ada apa di Solo? Ada Pak Jokowi? Bukan. Kita belajar membatik. Belajar membatik? Mahal, Zra. Batik kan mahal. Enggak, kalau bikin sendiri kan murah. Murah? Iya, bikinnya aja murah. Nih, kita sendiri nih, belajar membatik di Kauman. Bah, seru nih. Iya, bisa. Iya, bisa sampai 2 meter. Murah. Masih musim liburan nih sahabat, meskipun ada yang sudah kembali beraktivitas. Nah, bagi kamu yang masih menikmati liburan tahun baru, saya ingin ajak kamu ke Kampung Wisata Batik Kauman yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Kampung wisata batik ini menjadi destinasi favorit bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Nah, yang kamu perlu tahu, di tempat ini wisatawan nggak hanya datang untuk beli batik, tapi kamu bisa belajar membatik. Tuh, lihat. Seru kan? Cukup membayar Rp5.000 saja, semua umur bisa ikutan mencoba membatik. Di sini tuh kita juga bisa buat batik gitu, jadi kita bisa ngegambar sendiri, terus kayak diajarin ngebatiknya juga. Kayak seru banget. Dapat pengalaman seru ya. Bener banget. Dan menurut aku terjangkau juga sih buat harganya. Dan mereka bisa melihat langsung di tempat workshop itu. Contohnya melipat kain yang dari pabrik, yang dari workshopnya, terus menata, terus ada juga yang mencanting, ada yang ngecat batik, bahkan sampai masuk ke tempat pewarnaan. Sesuai konsepnya, tempat ini benar-benar manjain mata kita dengan sejumlah tempat-tempat yang menjual kerajinan-kerajinan lain yang pastinya sayang kalau nggak dijadikan oleh-oleh. Ada banyak ya, tadi mulai dari depan ada yang belajar batik bisa, terus tadi di sana ada mainan-mainan, terus di sini ada kayak apa sih namanya Kak, ngerajut craft kayak gitu. Dan banyak tempat yang dimanfaatkan wisatawan untuk bersuah foto. Ayo, yang masih berlibur dan kebetulan sedang berlibur ke kota Solo, jangan lupa datang ke Kampung Wisata Batik Kauman ini ya, sahabat. Dari Solo, Jawa Tengah, Joadi Augusti, RTV. Tuh, ya kan, kalau ngebatik sendiri kan, ya murah jadinya. Murah, belajar ngebatiknya murah juga ya. Tadi cuma goceng doang belajarnya, tapi belinya berapa tapi, gitu? Ya kalau bikin sendiri kan ya mungkin lebih murah. Lebih murah kali ya. Yang penting kan ilmunya dulu nih, terus dapat funnya juga kan, belajar ngebatik, terus bisa juga foto-foto. Banyak sekaligus wisata di situ. Banyak, enak. Tapi Zra, selain kita sekarang nih abis ngebatik tadi nih. Nah, gue pengen ngajak lu ke tempat dimana kita bisa dapetin barang-barang bermerek dengan harga murah, pakaian-pakaian. Ini penting ini. Asik. Penting ini, tahun baru kan, saatnya nyetok-nyetok pakaian baju baru. Baru beli. Baru beli. Enggak baru juga, tapi ini barang second, Zra. Oh, gitu. Tapi masih bagus dong ya? Masih bagus, ada di Pasar Senen tuh. Wah, ini penasaran kan nih informasinya nih. Ya, sebagus apa sih? Mau nyari apa sahabat? Kaos, jaket, outer, atau celana jeans? Tenang, semua ada di sini. Mau polos, motif, bergambar, hingga kotak-kotak, semua tersedia. Tinggal pilih. Begitupun dengan bahan pakaiannya, mulai dari katun, wool, hingga satin juga ada. Busana cowok ada, busana cewek, apalagi. Mulai dari merek ternama hingga pakaian dari butik juga dijajakan di Pasar Senen Jakarta. Meskipun barang-barang bermerek, tapi harga pakaian yang ada di sini bersahabat. Tuh lihat, bisa borong baju mulai dari Rp10.000 aja. Sebagian besar pakaian yang dijual di pasar ini merupakan pakaian bekas impor. Tapi kalau mata kita jeli, kita juga bisa nemu pakaian baru yang harganya miring. Nggak cuma baju bekas di Pasar Senen, ini juga kalau kamu beruntung kayak saya bisa nemuin outer yang baru nih. Jadi tipsnya kayak gini nih, antara brand yang dijahit dengan brand yang nempel ini sama tuh mereknya. Lumayan kan dapat baju baru tapi harganya miring loh.
Jangan lupa mix and match ya sahabat. Tinggal dikreasikan aja sesuai gaya dan budget kalian, dijamin happy. Apalagi di musim liburan ini ada banyak diskon spesial dari pedagang. Awal tahun begini, tahun baru, kita diskonin semua. Ini kira-kira sampai pertengahan bulan Januari ini. Kita kasih diskon semua. Karena semua harga rame banget. Rame banget ya? Rame banget. Ada satu tips lagi nih kalau udah ngeborong pakaian di sini. Biar lebih yakin akan kebersihan pakaian kalian, jangan lupa cuci kembali hasil buruan kalian di rumah sebelum dikenakan ya sahabat. Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri, Leandro Ando, RTV. Wah, cakep ya. Emang intinya sih kayak tadi disebutin. Apa tuh? Mix and match. Iyalah. Jadi yang penting padu padannya itu sesuai gitu. Kadang-kadang kan baju ini sama celana ini kurang. Tapi kalau sama baju ini, wah keren itu. Itu Zra, emang kalau pakaian itu di mix and match tuh bagus jadinya. Iyalah. Yang nggak bagus itu kalau BBM di mix and match. Lah? Dicampur maksudnya? Iya, ada kejadian nih. Pertalite yang diduga dicampur sama air. Jadi aja mobil motor pada mogok, Zra. Nah, Pertalite aja kan oktannya udah rendah, ditambahin itu dia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini dicampur atau tercampur? Waduh, itu dia. Panjang nih urusannya. Ini informasinya. Kita praktek lagi coba nih ya. Wah. Kok warna cairannya beda? Campur Padahal ini kan pompa Pertalite. Langsung ya diisi ya, pemirsa ya. Ini dia BBM yang coba dibeli warga dengan botol air mineral. Cara ini dilakukan setelah banyak motor dan mobil yang mogok setelah membeli BBM dari sebuah SPBU di Aek Kanopan Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Masuk ke dalam tangki kendaraan. Dan ternyata benar aja, BBM jenis Pertalite ini penyebabnya. Dari warnanya aja yang kuning berbusa ini udah beda dari Pertalite yang berwarna hijau cerah. Bergatam, kita bergatam. Iya. Ya nggak mau ngasih keterangan ya. Tapi petugas SPBU nggak mau ngomong apa-apa pas ditanya kenapa bisa terjadi kasus ini. Polisi bertindak cepat. Pompa SPBU yang bermasalah diberi garis polisi dan menyelidiki unsur kesengajaan dalam kasus ini. Warga yang tidak terima mendatangi SPBU ini untuk meminta pertanggungjawaban SPBU atas kerusakan kendaraan mereka. Malah sore, sekitar maghrib misinya kan Bang kan. Terus sampai sekitar 100 meter dari sini mati kereta mogok. Terus tadi dibawa ke bengkel hasilnya nih Bang, air semua isinya. Inilah minyaknya. Kecewa kali Pak. Jadi harapannya gimana? Minta ganti atau? Minta ganti, minta biaya perbaikan lah Pak. Walaupun hasilnya minta perbaikan lah. Belum ada keterangan dari Pertamina mengenai kasus ini. Tapi ada satu cara untuk membedakan bahan bakar minyak yang murni dan yang bercampur air. Yang pertama adalah warnanya. Warna BBM yang murni selalu jernih. Hijau jernih untuk Pertalite, biru jernih untuk Pertamax, dan merah jernih untuk Pertamax Turbo. Kalau sahabat menemukan BBM berwarna keruh, kemungkinan besar BBM tersebut sudah tercampur cairan lain. Yang kedua sudah pasti, jika mesin berfungsi tidak normal setelah mengisi bensin, bisa jadi kualitas bahan bakarnya kurang baik atau terkontaminasi cairan lain. Solusinya, ya menguras tangki atau mengganti saringan bensin sama seperti kasus ini. Berdasarkan informasi, pihak SPBU sudah mulai mencatat dan menguras tangki konsumen yang terdampak. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.